Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Damianus Mamukoten SAG. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik pada Sekolah Dasar Katolik Kenere, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, di bawah pendidikan LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tahun 2023 gelombang kedua. Ini saya sedang mendalami praktik pengenalan lapangan sebagai dasar uji kinerja. Dan dalam video pembelajaran kali ini, saya mengusung materi mujizat Yesus. Dan berikut ini cuplikan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ini, pertama-tama Pak mencek kehadiran kita semua dulu. Alberto Gonzaga Edosogen, Paulus Toran Haren. Pak. Sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, kita awali dengan doa. Kepada yang membawakan, waktu dan kesempatan saya berikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kami belajar. Lindungilah kami dalam pelajaran ini, supaya apa yang diberikan oleh Pak kami dapat kami terima dengan baik. Namun tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah mujizat Yesus. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai, bahwa peserta didik mampu memahami bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat-mujizatnya serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti mujizat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan maksud dan tujuan Yesus membuat mujizat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara mujizat dengan iman kepercayaan. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh mujizat Yesus yang terdapat pada Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Baik anak-anakku sekalian, masih ingatkah pelajaran kita minggu lalu? Masih. Pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Selos. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Baik, tepuk tangan untuk Selos. Pelajaran kita minggu lalu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Pak, pesan atau ajakan yang mudah dipahami. Lalu mengapa Yesus sering menggunakan kata perumpamaan ketika mengajar? Supaya mudah dipahami dan mengerti. Baik, tepuk tangan untuk Nixi. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran kita kali ini tentang mujizat Yesus.
sebelum kita masuk ke pelajaran kita ini, Pak mau tanya dulu. Siapa itu Yesus? Saya Pak, Nato? anak Allah. Tepuk tangan untuk Nato. Yang berikut. Apa yang Yesus lakukan selama hidupnya? Apa yang dia lakukan selama hidupnya? Bapak Oleh menyembuhkan orang buta. menyembuhkan orang buta. Jangan sampai masih ada. Menyembuhkan orang lumpuh. Baik, yang berikut. Siapa sajakah yang disembuhkan oleh Yesus? Siapa saja? Apakah kamu percaya bahwa mujizat-mujizat tersebut benar-benar terjadi atau tidak? Benar. Anak-anakku sekalian, setelah ini kita akan mendengarkan lagu yang berjudul Mujizat Itu Nyata yang dinyanyikan oleh Nikita. Pak sebentar akan membagikan teks lagu ini, lalu kita mendengar bersama-sama. Setelah itu baru Pak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kita mendalami isi lagu tadi itu. Bisa? Bisa. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kita mendengar lagu tadi tentang mujizat itu nyata, ada 3 pertanyaan untuk kita mendalami lagu yang barusan kita dengar tadi itu. Yang pertama, apa perasaan kalian setelah mendengar lagu itu? Kamu punya perasaan bagaimana? Senang. Perasaan apa? Senang. Perasaan senang kalau kita dengar lagu ya, senang ya. Lalu yang kedua, apa itu mujizat? Perbuatan yang luar biasa. Perbuatan yang luar Biasa. Tepuk tangan untuk Charles dulu. Baik, yang berikut. Kapan mujizat itu terjadi? Saat kita berbuat baik. Di saat kita berbuat Baik. Mungkin ada yang lain lagi. Saat kita berdoa. Di saat kita Berdoa. Jadi mujizat itu terjadi itu di saat kita berbuat baik, di saat kita berdoa. Baik anak-anakku sekalian,
setelah kita mendengarkan lagu tadi, lalu menjawab beberapa pertanyaan, Pak akan memberikan peneguhan sedikit terkait dengan lagu yang barusan tadi kita dengar itu. Mujizat adalah perbuatan yang luar biasa. Mujizat terjadi ketika kita rendah hati, mau mengakui kelemahan diri sebagai manusia yang tidak berdaya. Selain itu kita juga kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya dan mengimani bahwa Tuhan pasti menolong dan mengasihi kita. Baik anak-anakku sekalian, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mendalami dan mendengar kitab suci Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mendengar Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52 tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus, maka Pak akan memberikan beberapa pertanyaan diskusi. Di sini nanti kita akan mengerjakan secara kelompok. Kita akan mengerjakan secara kelompok. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, siapakah orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko? Lalu yang kedua, apa yang dilakukan orang buta ketika mendengar Yesus berdoa di Yeriko? Yang ketiga, apa jawaban Yesus ketika ia mendengar orang buta itu memanggilnya? Yang keempat, apa yang diinginkan orang buta terhadap Yesus? Yang kelima,
apa yang membuat orang buta itu dapat melihat. Lalu yang terakhir, sebutkan 5 mujizat lain yang dibuat Yesus menurut kitab suci. Baik anak-anak sekalian, Pak akan memberikan 5 menit untuk kita mengerjakan di dalam kelompok. Semuanya sudah? Sudah. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita melakukan kerja di dalam diskusi kelompok tadi, Pak akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko? Bartimeus. 2. Apa yang dilakukan orang buta itu ketika mendengar Yesus berada di Yeriko? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. 3. Apa jawaban Yesus ketika ia mendengar orang buta itu memanggilnya? Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. 4. Apa yang diinginkan orang buta terhadap Yesus? Rabuni, supaya aku dapat melihat. 5. Apa yang membuat orang buta itu dapat melihat? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 6. Sebutkan iman mukjizat lain yang dibuat Yesus menurut kitab suci. Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengampuni orang berdosa pada hari Sabat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, mari kita mendengarkan kelompok yang berikut, yaitu kelompok 2. Siapakah orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko? Bartimeus. 2. Apa yang dilakukan orang buta itu ketika mendengar Yesus berada di Yeriko? Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." 3. Apa jawaban Yesus ketika ia mendengar orang buta itu memanggilnya? Panggillah dia.
4. Apa yang diinginkan orang buta terhadap Yesus? Rabuni, supaya aku dapat melihat. 5. Apa yang membuat orang buta itu dapat melihat? Pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. 6. Sebutkan 5 mukjizat lain yang dibuat Yesus menurut kitab suci. 6. Sebutkan 5 mukjizat lain yang dibuat Yesus menurut kitab suci. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yesus membangkit Lazarus. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, setelah ini kita dengarkan kelompok yang berikut. 1. Siapakah orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko? Bartimeus. 2. Apa yang dilakukan orang buta itu ketika mendengar Yesus berada di Yeriko? Ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." 3. Apa jawaban Yesus ketika ia mendengar orang buta itu memanggilnya? Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." 4. Apa yang diinginkan orang buta itu terhadap Yesus? Supaya dia dapat melihat. 5. Apa yang membuat orang buta itu dapat melihat? Yesus berkata kepada orang buta itu, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." 6. Sebutkan 5 mukjizat lain yang dibuat Yesus menurut kitab suci. 1. Yesus menyembuhkan orang buta. 2. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. 3. Yesus membangkitkan orang mati. 4. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. 5. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Baik anak-anakku sekalian, Pak akan memberikan peneguhan. Kisah Yesus menyembuhkan orang buta yang bernama Bartimeus. Hal itu terjadi di depan gerbang kota Yeriko. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi berpendapat bahwa yang sakit atau penyakit itu merupakan akibat dari dosa atau kutukan. Yesus membuat mujizat pada Bartimeus. Bartimeus dapat melihat dan memperoleh keselamatan. Mengapa mujizat itu bisa terjadi? Pada kisah tersebut ada 2 sikap yang mendasar terjadinya mujizat Yesus. Yang pertama bahwa iman Bartimeus, di mana dia mau menunjukkan lalu mau memanggil Yesus, memohon pertolongan pada Yesus. Lalu yang kedua, Yesus yang berbelas kasih karena mau mendengar lalu mengabulkan permohonan Bartimeus. Yesus membuat mujizat bukan untuk pamer atau dipuji orang, tetapi Yesus ingin mau menyelamatkan semua orang. Yesus ingin semua orang saling mengasihi dan saling membantu agar semua orang itu bisa bersukacita. Jika semua orang itu saling mengasihi dan saling membantu, maka di sanalah terjadi mujizat Tuhan. Anak-anakku sekalian, Pak akan memberikan sedikit rangkuman. Yesus mempunyai perhatian khusus terhadap orang-orang yang terlantar. Antara lain orang buta, khususnya Bartimeus, si orang buta dari Yeriko. Yesus sangat peduli terhadap orang-orang kecil dan tersingkir. Ia ingin tahu apa yang dikehendaki oleh orang buta yang berteriak memanggil namanya. Karena imannya, maka Bartimeus mendapat mujizat, di mana ia disembuhkan dan dapat melihat. Yesus adalah juru selamat. Ia mewartakan kabar gembira
gembira khusus untuk kaum kecil dengan mengerjakan mujizat antara lain menyembuhkan orang buta. Yesus menekankan bahwa keselamatan telah nyata, yaitu Allah meraja. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan rangkuman terkait dengan materi kita tadi tentang mujizat-mujizat Yesus, kita masuk ke berikut tentang refleksi dan aksi. Refleksi untuk siswa. Yang pertama, setelah menjalani proses pembelajaran, menurutmu apakah masih ada kesulitan? Lalu yang kedua, bagian mana yang menurutmu sangat sulit? Lalu yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Baik, lalu yang berikut ini terkait dengan aksi. Aksi ini, mujizat apa yang Yesus lakukan pada zamannya? Mujizat yang terjadi pada zaman sekarang. Pak akan membagikan lembar kerja ini. Di sini sudah tertulis ada mujizat Yesus, lalu di sebelahnya ada mujizat zaman sekarang. Setelah kita mengerjakan aksi, ini ada pertanyaan sumatif yang harus kita kerjakan. Kita menutup pembelajaran kita pagi ini, mari kita doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. sikap hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak.